Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. Gaby menjalani hidupnya seperti biasanya. Ia kini tinggal di rumah yang dibelikan oleh Marvel untuk hadiah pernikahannya dengan Marvel. Gaby masih menggeluti profesinya sebagai seorang konten kreator di YouTube. Semua peralatan untuk menunjang karirnya itu sudah dipindahkan ke rumah sederhana, namun terlihat elegan bangunan interiornya dan asri halamannya. "Mami," rengek bocah kecil berusia 2,5 tahun itu. "Ya?" Gaby yang tengah asik membuat desain di depan MacBook-nya menghentikan aktivitas tangannya dan menatap anaknya. "Hungry," bocah laki-laki itu merengek kelaparan sambil memegangi perutnya. Ia menarik-narik ujung dress yang dipakai oleh maminya. Gaby terkekeh. Anaknya itu sangat manja dengannya. Anaknya tak mau makan jika bukan masakannya. Ia sudah belajar memasak sehingga tak akan takut jika masakannya gosong, sama seperti saat pertama kali ia belajar memasak dengan Marvel. "Oke, ayo kita turun. Mami akan memasak untukmu dan juga Dedi." Gaby menyimpan file hasil ia mendesain dan mematikan MacBook-nya. Ia lalu berdiri dan hendak menggandeng anaknya. Tapi, "Gendong," bocah itu merentangkan tangannya, meminta maminya untuk membopongnya. Gaby terkekeh gemas dengan anaknya. Ia mencubit pipi bulat itu sebelum akhirnya menggendong anaknya untuk turun ke bawah. Gaby menurunkan anaknya setelah sampai di dapur. Ia mengambil apronnya untuk berperang bersama dengan bahan-bahan masakan. "Tunggu di sini ya, Mami masak dulu," pinta Gaby dengan lembut. Ia mengusap rambut yang masih sangat halus itu. Gaby mulai bekerja dengan pisaunya. "Mami, aku mau main di depan." Anak laki-laki itu sungguh bosan menunggu maminya memasak. Ia meminta izin dengan gaya bicaranya khas anak seumurannya. Gaby menengok sejenak ke anaknya. Ia mengangguk memberikan izin. "Jangan keluar pagar." "Oke." Tubuh mungil itu segera turun dari kursi. Ia lalu keluar pintu dan bermain di halaman depan, tempat saat Marvel ditangkap oleh polisi. Gaby tak menggunakan jasa babysitter. Ia juga tak memiliki asisten rumah tangga. Semua ia lakukan sendiri. Gaby begitu menikmati perannya menjadi seorang mami, istri, dan wanita karir. Di halaman depan, anak laki-laki itu bermain dengan robot-robotannya. Ia begitu asik sendirian hingga sebuah mobil berhenti di depan pagar rumah itu. Seorang pria tampan menyembul keluar dari kendaraan roda 4 itu. Ia langsung membuka pagar dan berjalan dengan mengulas senyuman. "Hei jagoan, kenapa sendirian? Di mana mamimu?" tanya pria itu. Ia menghampiri tubuh kecil yang dikelilingi oleh ratusan mainan hadiah ulang tahun kedua. Ia duduk bersimpuh di atas rerumputan itu. Dua pria beda generasi saling bermain bersama. "Dedi punya hadiah untukmu," ujar pria itu. "Sungguh?" Bocah kecil itu terlihat antusias. "Tentu saja, kau mau lihat?" "Mau." Bocah itu begitu senang akan mendapatkan hadiah. Pria itu kembali ke mobilnya untuk mengambil sebuah bingkai besar yang tertutup oleh kertas coklat dan juga beberapa paper bag berisi mainan. Ia kembali ke anaknya. "Ini untukmu." Ia memberikan paper bag itu kepada anaknya. "Yeay!" Anak itu terlihat gembira menerimanya. Ia bahkan melompat kegirangan, padahal ia sudah sangat sering mendapatkan hadiah. "Itu untuk siapa?" Ia bertanya menunjuk bingkai berukuran besar.
Ini untuk Mami. Gaby yang sudah menyelesaikan masakannya pun keluar untuk menghampiri anaknya. Ia berhenti sejenak di ambang pintu saat melihat anaknya tak sendiri. Marvel, panggil Gaby. Dua pria beda generasi itu sama-sama menengok ke sumber suara. Keduanya melemparkan senyuman saat wanita yang mereka cintai terlihat mendekat ke arah mereka. "Kau sudah pulang?" tanya Gaby pada suaminya. Suaminya mengangguk. "Aku punya hadiah untukmu." Ia memperlihatkan bingkai berukuran besar yang masih tertutup oleh kertas berwarna coklat. "Kita buka di dalam ya," pinta Gaby. Dijawab anggukan oleh suaminya. "Marvel, ayo bereskan mainannya dan segera masuk. Makanan sudah matang." Gaby ikut duduk di atas rumput itu untuk membantu anaknya memasukkan mainan ke dalam box. "Yes, Mami, Dedi bantu ya." Gaby, George, dan Marvel memasukkan mainan yang sangat banyak itu ke dalam box. Mereka lalu masuk ke dalam rumah untuk makan siang. Setelah kepergian Marvel untuk selamanya, Gaby dan George melangsungkan pernikahan mereka 3 bulan setelahnya. Anak pertama mereka diberi nama Marvel Gabriel Giorgio. Keduanya sepakat untuk mengenang nama itu. Gaby yang mencetuskan nama untuk anaknya. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi pria yang tulus mencintai pasangannya seperti Marvel yang mencintainya. Ketiganya kini sudah duduk di meja makan. Hidangan sederhana namun terlihat lezat di mata mereka. "Mami, suapi," rengek Marvel. George menggerakkan telunjuknya di depan wajahnya. No, Marvel harus belajar mandiri, ya. Kan sudah mau punya adik," nasihatnya. Marvel mengerucutkan bibirnya, namun tangannya tetap meraih sendoknya sendiri. "Yes, Daddy." Gaby hanya bisa terkekeh dan bergeleng kepala dengan suami dan anaknya. Mereka lalu makan dengan penuh sukacita. Tak ada suara saat makan seperti biasanya. George mengajak anak dan istrinya untuk ke ruang tengah setelah selesai makan. Ia ingin mengajak keluarganya membuka bingkai yang ia bawa. "Aku harus cuci piring dulu," tolak Gaby. Ia hendak beranjak menuju wastafel. George mencekal pergelangan tangan istrinya. "Nanti saja, biar aku yang mencucinya. Kau sudah lelah menjaga Marvel dan mengurus seisi rumah." "Sudah tugasku," elak Gaby. George menggeleng. "No, kau bukan asisten rumah tanggaku, kau istriku. Bahkan aku tak tega membiarkanmu mengurus semuanya sendirian." Gaby mengulas senyumnya, senyum yang selalu George dambakan sejak dulu. Akhirnya setiap hari ia dapatkan. "Aku senang dengan kegiatanku ini." George tak mau berdebat dengan istrinya. Ia langsung menggendong tubuh istrinya yang sedang hamil itu. Ia membawa ke sofa dan mendudukkan di sana dengan hati-hati. "Daddy, aku juga mau digendong." Marvel iri dengan maminya sendiri. Ia merengek dengan merentangkan tangannya. "Pengen ya?" George menggoda anaknya dengan alisnya yang naik turun, namun kakinya tetap mengayun menghampiri tubuh mungil itu. Ia menggendong Marvel dan mendudukkannya di samping Gaby. George mengambil bingkai besar yang ia bawa tadi. Ia memberikan kepada Gaby. "Bukalah." Gaby menerimanya. Tangannya perlahan mengoyak kertas pembungkusnya. Matanya berkaca-kaca saat melihat lukisan yang diberikan oleh George untuknya. "Papa Marvel." Marvel menunjuk lukisan Marvel. Gaby mengangguk. "Ya, ini Papa Marvel. Daddy, Mami, dan Marvel baru lahir." Ia memperkenalkan satu persatu orang di lukisan itu. George memberikan hasil lukisan dari foto mereka berempat saat di rumah sakit.
Sesuai keinginan Gabby dan sudah disepakati juga oleh George, mereka tak akan melupakan Marvel. Mereka akan mengenang Marvel. Bagaimanapun, pria itu tetap bagian dalam hidup mereka. Gabby tak ingin membuat Marvel terlupakan seperti mamanya yang terlupakan. Bahkan ia juga memperkenalkan almarhum suaminya kepada anaknya. Ia mengatakan kepada anaknya jika memiliki papa dan dedi, ia juga sudah membawa anaknya untuk ke makam suaminya yang telah tiada. Seisi rumah itu banyak berisikan foto mereka berempat. George juga tak mempermasalahkan hal itu. "Terima kasih," Gabby mendaratkan ciuman ke bibir suaminya. Marvel menarik lengan dress Gabby. "Mami, kenapa cium-cium Daddy?" Gabby sampai lupa jika ada anaknya di sampingnya. Karena terharu dengan suaminya yang pengertian, ia sampai terbawa suasana. Ia pun melepaskan pagutannya. George menoel hidung mancung anaknya. "Pengen ya?" Dengan senyumnya yang terus menggoda anaknya, ia menaik turunkan alisnya. George sangat senang menggoda anaknya. Wajah Marvel yang terlihat lucu jika sedang merajuk membuatnya tak henti-hentinya menggoda bocah kecil itu. "Mami, Marvel juga mau." Bocah itu merengek minta dicium. "Cup," bukan Gabby yang menciumnya, tapi George. Pria itu sudah tak tahan melihat kelucuan anaknya sendiri. "Daddy," seru Marvel melayangkan protesnya. Gabby terkekeh. Ia sangat bahagia dengan keluarganya ini. Jahil banget sama anak sendiri. Ia mencubit lengan suaminya. "Abisnya gemes banget, Bi." George menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Gabby lalu membenamkan kecupan di dahi dan kedua pipi anaknya. "Bleh," Marvel menjulurkan lidahnya mengejek dedinya karena berhasil mendapatkan ciuman juga dari maminya. Gabby dan George bersamaan mengacak-acak rambut anaknya hingga membuat Marvel mengerucutkan bibirnya, dan mereka tertawa bersama melihat tingkah lucu bocah kecil itu.